Kita kan hidup itu kan cuma bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang. Yes. Jadi awal cikal Mojo Putri ada harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan inspirasi ke banyak orang. Rio, Mojo Putri Fish. Betul. Sudah berapa lama Mojo Putri Fish? Kurang lebih 7 tahun, Jun. Wow, sudah lama ya? Sudah lama. Itu kan, apa segmennya olahan ikan ya? Khususnya ikan giling, Ikan giling, khusus ikan tenggiri. khusus tenggiri, Betul. dalam kemasan Frozen food. frozen food. Oke. Itu bisa lo share nggak dari awal akhirnya sampai lo punya Mojo Putri Fish ini dan berjalan sampai dengan sekarang? Ya. Kalau alasan yang mendasar, Jul, kenapa Mojo Putri itu ada, ya memang dari bahwa usaha inilah yang gua mau dan mewakili gua banget gitu. Oke. Seperti itu. Kalau Ini gua melihatnya ya. Ini low banget lah ya. Iya, karena passion anak muda itu ya begini. Usaha. Iya. Oke. Apa yang gua impikan, gua realisasikan, dan itu mewakili gua banget dan itu yang gua mau. Jadi gua menjalankan usaha itu berdasarkan apa yang gua inginkan. Oke. Seperti itu. Tapi kenapa harus frozen food dan kenapa harus ikan olahan dan ikan tenggiri? Nah, yang menjadi topik pembahasan yang menarik ini berangkat dari bahwa permintaan pasar itu masih sangat luas, Jul, khususnya untuk ikan berbahan dasar mentah, khususnya ikan tenggiri giling. Oke, itu masih jarang waktu itu. 7 Masih tahun yang jarang. lalu itu masih jarang. Masih jarang. Jadi orang dari teman-teman kuliner khususnya yang bergerak di bidang olahan berbahan dasar ikan itu masih direpotkan harus membeli ikan utuh, difilet dulu, digiling. Oke. Nah, kita coba bagaimana membuat suatu usaha yang secara konsisten bisa memperpendek aktivitas kerja mereka dalam artian efisiensi dalam bekerja dan ekonomis. Oke. Itu. Jadi pada waktu itu terobosan Mojo Putri Fish itu sangat benar-benar bisa dirasakan efisiensinya itu oleh si User. pedagang-pedagang yang berbahan dasar olahan ikan khususnya Betul, tenggiri itu ya. betul. Dan lo melihat celah itu. Iya. Oke. Jadi melihat dari potensi pasar yang masih banyak, terus yang kedua masih sedikit yang menjalankan usaha yang bergerak di bidang itu pada saat itu. Pada saat itu tapi sudah ada. Sudah ada. Yang seperti Mojo Putri Fish sudah ada. Sudah ada. Cuma aja kalau untuk di tingkatan Jabodetabek itu belum ada, masih ada di luar kota. Jadi kan kalau misalnya kita melihat sementara teman-teman yang bergerak di bidang kuliner itu dituntut untuk memproduksi suatu produk olahan berbahan dasar ikan secara kontinu. Yes. Nah, ini kalau misalnya keberadaan ikan ini masih di luar pulau Jabodetabek kan masih menghambat mereka untuk produksi. Yes. Disitulah kita melahirkan bagaimana apa yang mereka butuhkan itu cepat. Oke. Jadi gitu. Jadi saat itu lo sangat solusi sekali ya. Iya. Yes. Kompetitor yang usaha seperti Mojo Putri Fish kan sebelumnya juga sudah ada dan pasti semakin banyak juga dong. Pastinya. Gimana lo menyikapi hal seperti ini? Kalau gue melihat begini ya, Jul, ya, dari sisi positif aja kita sebagai seorang wirausaha. Yes. Melihat kompetitor itu, gue nggak melihat mereka sebagai pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Oke. Dan itu juga yang mau gue ingatkan kepada teman-teman bahwa semakin banyak orang yang bisa menduplikasi apa yang sedang gue jalankan sekarang, itu gue
sangat senang itu, Jul. Lu malah sangat senang, Pastinya. bukan malah tersaingi. Tidak pernah seperti itu. Gue cara berpikir itu tidak seperti itu. Kenapa lu nggak merasa tersaingi gitu, tapi malah senang? Dengan apa yang sedang gue kerjakan dan apa yang sudah gue lakukan itu setidaknya bisa memacu dan memberikan inspirasi kepada orang banyak bahwa usaha yang gue geluti sekarang itu bisa juga dilakukan oleh mereka, dan ini kan setidaknya kan membuat bagaimana kita orang lain itu bisa tumbuh dan berkembang, Jul. Yes. Khususnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, kan seperti itu kan. Kita kan hidup itu kan cuma bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang. Yes. Jadi awal cikal Mojo Putri ada harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan inspirasi ke banyak orang. Seperti itu. Jadi bukan sekedar lo sendiri bisa dapat untung bertahan hidup, tapi bisa menginspirasi orang dan bisa mengajak orang lain juga bisa berkembang. Iya, pastinya itu, Jul. Jadi contoh gini, misalnya, Iya. gua nih, atau gua punya teman gua punya teman, atau siapapun itulah. Iya. Kemudian ingin memiliki jenis usaha yang sama seperti Mojo Putri Fish. Itu nggak ada masalah sama lo. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan kalau mereka harus belajar sama lo dan sampai menduplikasi seperti Mojo Putri Fish dan berkembang dan sukses, itu lo nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Lo senang? Senang, Jul. Karena yang namanya memberikan ilmu pengetahuan itu kan sifatnya kan harus, pengetahuan itu kan harus diberikan ya, Jul ya. Ya kita sebagai makhluk hidup kan memiliki yang namanya kemampuan, dan kemampuan itu kan bisa kita berikan. Yes. Seperti itu. Tapi ada rekan-rekan lo atau siapapun itu yang datang sama lo ingin dengan terbuka bilang, Rio, gue mau dong bikin usaha sama seperti lo ini, Mojo Putri Fish, tapi mereknya bukan Mojo Putri Fish, ada nggak? Ada, banyak. Dan lo ajarin? Ya kalau misalnya belajar soal penggilingan, bagaimana soal belajar tentang tekstur ikan giling, itu kita siap aja. Nggak, tapi ada yang pernah lo ada. Dan berjalan sampai sekarang? Berjalan. Bertumbuh juga? Bertumbuh juga. Dan lo senang banget tuh pasti? Ya seperti itu kan kebahagiaan yang nggak bisa dinilai dengan apapun ya, Jul ya. Karena yang kalau kita ngeliat dari produk ikan giling yang kita buat nih, orang kan tadinya sekedar cuma melihat Mojo Putri apa sih, ya kan. Setelah datang kita berkomunikasi, ternyata dari hasil produk kita pun juga jadi belajar terhadap mereka. Oh ternyata olahan ikan gue ini bisa dibuat produk-produk yang sebelumnya tidak terpikirkan. Nah itu kan malah memunculkan kreativitas dan inovasi baru dalam dunia kuliner berbahan dasar ikan. Berarti kan tugas Mojo Putri didirikan sudah jelas, memberikan inspirasi dan bisa mengajak orang untuk berpikir maju dan melakukan inovasi-inovasi yang lebih kreatif dalam olahan kuliner berbahan dasar ikan. Ya memang seperti itu, Mojo Putri didirikan untuk memberikan kontribusi yang besar untuk dunia kuliner berbahan dasar ikan. Seperti itu. Luar biasa, Mojo Putri Fish, luar biasa. Jadi kompetitor itu bukan kompetitor, tapi kompetitor itu adalah tolak ukur keberhasilan lo membina orang yang memiliki segmen yang sama. Mantap. Tentang tantangan nih, Bang Rio. Kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol tuh ya. Iya. Jadi kalau gue tangkap garis besarnya ada dua hal yang paling menarik kita bahas ya. Betul. Satu adalah semakin meningginya permintaan konsumen, tapi kadang stok produksi ikannya ini yang tidak bisa kita tentukan. Kadang naik, kadang turun. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah memang ada keinginan di lo nih ya. Iya. Lo melihat bahwasannya ada beberapa segmen kelas secara ekonomi. Iya. Ada yang grade 1 katakanlah gitu, grade 2, grade 3, bagaimana mereka semua bisa mendapatkan produknya Mojo Putri Fish. Iya. Nah, gimana tuh bisa cara lo menghadapi dua tantangan tadi? Dua tantangan besar ini ya. Jadi kalau yang pertama kan dari apa yang pertama itu kan soal stok bahan baku ya, Jul. Stok bahan baku. Nah, jadi bahan baku ikan itu seperti ini, Jul. Memang kadang kita kan tidak bisa memprediksi kondisi laut itu seperti apa. Tuh. Kita sudah bermitra dengan banyak para
nelayan dan juga tempat-tempat pelelangan ikan, bahkan koperasi ikan. Tapi kalau memang kondisinya seperti itu, kalau gue mensiasatinya seperti ini. Jadi pada saat ikan dalam kondisi yang sedikit tidak bisa menjawab permintaan pasar, ikan yang ada ini aja kita tetap produksi, tetapi dalam proses pendistribusiannya kita bagi. Nah, jadi yang biasa dapat 50 itu kita kasih 20 sampai 30 Oh, kilo. dikurangi. Iya. Tapi mereka semua harus kebagian. Harus. Oke. Sebenarnya bisa kalau kita bagi misalnya 50. Cuma kan terkadang kan kondisi ikan itu kan tidak sesuai dengan kriteria ikan yang kita harapkan. Jadi kita kan berbicara ini kan masalah kualitas. Nah, untuk mensiasati awalnya itu ya seperti itu dulu. Jadi mencari ikan yang kualitas, kita produksi, kita bagikan secara merata. Itu kalau yang permasalahan pertama ya, yang Aju tadi bilang. Artinya kan kalau orang misalnya ada satu konsumen lo minta hari ini gue sudah order lo ya, minta 10. Iya. Ini satuannya pack kan ya? Iya, 1 kilo 1 pak. Nah, 1 pak. Kemudian konsumen lo yang kedua minta gua sedianya 20, tapi barang lo tidak memenuhi. Ini yang penting mereka semua kebagian dulu. Walaupun jumlahnya nggak sesuai dengan order. Iya. Itu nggak ngamuk-ngamuk mereka tuh, nggak marah-marah. Nggak ada masalah, Jul. Mereka nggak masalah. Nggak sampai bikin demo-demo di depan Mojo Putri Fish, nggak ya? Enggak. Kalau kita kan berbicara kalau soal untuk pembelian, mereka ingin membeli di tempat lain silakan. Tetapi kalau kita kenapa pertimbangan seperti itu? Karena kita berbicara masalah kualitas, Jul. Jadi cara mensiasatinya ya seperti itu. Konsumen lo ini ya termasuk tertib ya, dan bisa tahu situasi ini, ya bisa ngerti gitu. Ya memang ini ya, Jul ya. Kalau mereka kan kalau misalnya ikan itu bolak-balik dengan tekstur yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda, sudah pasti kan juga merusak produk hilir mereka akhir, Jul. Jadi mereka lebih mempertimbangkan memproduksi makanan kuliner berberdasar ikan itu disesuaikan dengan stok ikan yang ada, karena mereka juga kan apalagi sifatnya kuliner ya, berbahan dasar ikan yang langsung didistribusikan ke user itu kan lebih menjaga kualitas. Nah, kalau yang satu lagi tadi gimana tuh? Ya, kalau misalnya kita kan yang namanya berbisnis itu kita kan memang harus terjun langsung, kan nggak ada tuh gaya-gaya bos gitu, nggak ada. Kalau memang untuk menjaga kualitas ikan yang sesuai dengan standar Mojo Putri, kita pun kan juga harus terjun langsung nih. Nah, ada beberapa jenis-jenis ikan tapi masih di satu jenis tenggiri, cuma ini permasalahan grade. Nah, kita juga kan membuka yang namanya produk-produk baru, Jul. Jadi dalam artian ini kita berpikir bagaimana sekarang ini kita jangan terlalu ideal lah, harus ikan itu harus yang lebih seperti ini. Memang konsep itu boleh kita terapkan, tetapi dalam artian daya beli masyarakat itu pun kita juga berbeda-beda, dan kita juga kalau ingin berbisnis yang sifatnya panjang, kita pun juga harus menampung aspirasi dari mereka, dan kita pun juga sebagai seorang wirausahawan harus pandai-pandai beradaptasi, kan seperti itu kan. Kalau misalnya kita bisnis mau langgeng panjang. Nah, akhirnya dari Mojo Putri membuat ada produk grade A, grade B, grade C yang tujuannya terus memberikan inspirasi untuk orang terus berkarya membuat produk dari harga mahal maupun sampai rakyat bawah pun masih bisa mengkonsumsi ikan ini. Artinya, lo berpikir kan gini, semua orang berhak merasakan ikannya Mojo Putri Fish. Semua orang berhak mendapatkan produknya Mojo Putri Fish. Semua orang punya hak atas nikmatnya ikan Mojo Putri Fish. Betul. Sehingga lo nggak merasa gengsi ya kalau harus nurunin grade, sehingga ada lapisan masyarakat tertentu yang bisa merasakan juga semua olahannya si Mojo Putri Fish. Kayak gitu. Oh iya betul, Jul. Seperti itu ya. Iya, karena kita melihatnya begini, Jul. Setiap pilihan itu kan didasari oleh latar belakang kondisi mereka kan, baik secara keuangan, secara finansial dan lain-lain, dan itu yang harus kita gali terus tuh. Jadi seorang wirausahawan pun untuk pemula kita kan bisa mencoba dari produk Mojo Putri ikan giling yang termurah itu yang harga berapa. Nanti
segmen, ketika dia menemukan segmen pasarnya, dia mulai menaikkan upgrade kualitasnya, kan bisa membeli ikan yang grade tengah apa grade atas, seperti itu Jul. Iya wes. Oke, mantep banget itu. Jadi tantangan-tantangan tadi dalam perjalanannya pun lo menemukan formulasi menjawab tantangannya ya? Iya, betul. Luar biasa ya Mojo Putrifish. Quality. Jadi semakin banyaknya permintaan pasar lo, Iya. berarti otomatis kapasitas produksinya bertambah. Iya. Nah, biasanya kan ini tantangannya adalah kualitas nih. Betul. Bagaimana lo menjawab atau menjalankan fungsi kualitas lo sehingga barang lo tetap terjaga di market lo itu sendiri. Gimana? Nah? Kalau gue melihatnya seperti ini Jul, dalam bisnis itu kan sebenarnya kita kan memiliki dua pondasi dasar kan. Yang pertama kita harus mengenali produk kita, dan yang kedua kita harus mengenal pasar kita. Nah, kita akan membahas di poin pertama dulu nih, mengenali produk kita. Gue melihat, gue menjalankan usaha ikan. Secara tidak langsung, mental-mental bos, gaya-gaya bos itu kan harus dihilangkan terlebih dahulu kan. Oh, itu harus hilang. Harus hilang. Pandangan itu harus hilang. Harus hilang. Karena kita sifatnya harus turun tuh, yang namanya ke tempat pelelangan ikan, ke teman-teman wirausahawan yang khususnya menyediakan bahan baku ikan. Nah, karena kita kan kembali ke pertanyaan awal, karena kita kan berbicara soal quality. Itu yang harus kita jaga. Jadinya sejauh apa kita harus terus belajar nih mengenali produk kita. Karena yang namanya kita membuat suatu produk itu kan kita sudah pasti kan, sudah punya kriteria kualitas ikan yang seperti ini yang harus kita pilih, tekstur gilingan seperti ini, terus kedepannya itu dari segi packaging, dari segi MUI halal, itu seorang wirausaha pun juga harus belajar sampai sejauh itu. Jadi nggak cuma belajar tentang bagaimana kita mengenali produk, tetapi bagaimana kita juga harus belajar tentang apa sih yang kita jual ini, sampai sejauh mana kita terus memperbaiki produk-produk kita ini yang nantinya bisa memberikan terobosan-terobosan untuk kedepannya. Artinya lu memang langsung turun langsung ya? Turun langsung misalnya hari ini jadwal ikan turun di pelelangan misalnya. Iya. Kemudian kan diambil oleh vendor-vendor lo ya? Iya betul, supplier. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, sampai 6 atau berapa supplier. Iya betul. Tahu lah ya. Nah itu dapat informasi kan lo pasti. Pasti. Bang Rio ini ikan datang. Iya. Itu datang. Lo cek sendiri kan? Lihat. Ke semua supplier lo itu? Ke semuanya. Dan lo punya standar sendiri? Iya. Nah yang hasil standar lo itulah kemudian masuk misalnya ke tahap berikutnya. Iya betul. Tahap berikutnya apa? Misalnya proses apa namanya, filet ya? Iya, pemfiletan, penggilingan, seperti itu. Nah itu pun lo turun langsung? Terjun langsung, sampai penggilingan, packaging terjun langsung. Semua lo kontrol sendiri? Iya, kontrol. Hanya untuk menjaga kepastian kualitas. Pastinya Jul. Oke, jadi itu yang cukup mahal di situ ya. Jadi buat siapapun yang nanti mau belajar sama lo tadi, ya bahasa lo tadi ya nggak bicara kompetitor lah, tapi siapapun yang ingin usaha sama, juga harus tertanam dong mental yang sama. Pastinya. Harus siap juga di situ ya. Artinya demi menjaga kualitas lo terjaga. Iya. Nah terus untuk ke konsumennya gimana lo? Dalam hal apa nih Jul? Kualitasnya? Ya kalau kita kan berbicaranya kan begini Jul, kalau misalnya menjaga customer tetap dalam artian sebagai partner kita ya, jangka panjang ini kan. Iya dong, harusnya kan di dia. Iya. Kalau dia suka dia akan terus bertahan sama lo. Pasti. Ya intinya ya kita tetap dengan konsisten yang sudah kita lakukan, khususnya menjaga kualitas ikan. Dan yang kedua, kan ada beberapa customer itu yang sifatnya semacam kualitas dalam pelayanan. Itu yang terpenting. Itu terpenting. Jadi kita kan ada hal-hal tertentu, kita nggak berbicara masalah kualitas ikan, tetapi satu pokok yang ingin saya sampaikan adalah di dalam wirausaha itu adalah kita bagaimana memiliki untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap customer, seperti itu Jul. Dan itu juga lo turun langsung, lo cek sendiri? Turun langsung, terjun.
Terjun langsung ya? Iya, jadi dalam artian begini, kita sebagai seorang wirausahawan, khususnya gua nih bergerak di bidang ikan, bukan hanya sebatas kita menjual ikan kita selesai sudah, enggak seperti itu. Saya pun juga bertanggung jawab penuh terhadap mereka setelah produk-produk itu jadi. Apakah nanti kita jual belikan lagi kan? Cara mengikat yang paling efektif kan bagaimana transaksi jual beli itu saling menguntungkan kan Jul ya, win-win solution. Seperti itu Jul yang gue terapin. Jadi jawabannya adalah lo turun langsung dari hulu ke hilir dalam pengecekan kualitas produk, dan lo pun juga turun langsung dalam proses bagaimana melayani konsumen biar mereka tetap puas secara pelayanan maupun produk. Yes, itu ya? Iya. Pelanggan lo kan bertambah. Betul. Nah, pastikan lo nggak mau tetap pada angka yang sekarang ini. Iya. Nah, menurut lo apa nih rencana lo, strategi lo, langkah lo untuk terus meningkatkan pasar lo itu sendiri di era kekinian ya? Oh, di era digitalisasi ini ya? Ya, mungkin bisa bicaranya begitu lah. Iya, kalau misalnya kita melihat sudahlah kita cara berpikir gaya-gaya lama dengan apa ya, menunggu di toko, menunggu customer datang, itu budaya-budaya cara berpikir itu harus sudah dihilangkan Jul. Karena itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Karena kita di itu segmen usaha apapun. Di segmen usaha apapun. Kita harus berani membuat suatu lompatan yang besar. Karena kan sudah zaman modern nih. Sudah banyak begitu pemasaran yang lebih efektif untuk melakukan promosi-promosi terhadap produk. Jadi apa yang kita lihat nih sekarang di marketplace, itu kan banyak itu. Kamar-kamar dagang yang bisa kita maksimalkan sebaik mungkin, tetapi dalam artian door to door ke customer pun juga tetap harus, Jul. Seperti itu kalau gue melihatnya. Tapi menggunakan platform digital lo berjalan ya? Berjalan. Dan itu ada dampak positifnya buat lo? Pasti ada, Jul. Misalnya seperti ini, kita membuat promosi yang efektif melalui online. Terkadang tidak semua customer senang dengan pembelian online. Tetapi cara kita mempromosikan itu berhasil. Urusan mereka nanti beli di tempat apa pengiriman itu hal yang beda. Tetapi setidaknya kita sudah memberikan lompatan yang besar agar produk kita ini bisa dilihat dari dilihat orang kan tertarik. Dari tertarik dia bertanya. Dari bertanya dia membeli. Kan seperti itu kan, komunikasi feedback yang seperti itu kan yang harus kita jaga terus ke customer seperti itu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang bergerak di bidang usaha khususnya masalah promosi, lakukan terus saja setiap hari. Posting. Karena kita bukannya kita tidak mengharapkan ada yang beli ya, tetapi setidaknya orang tahu. Kalau orang udah tahu dia akan berpikir. Ketika dia berpikir dia akan bertanya. Kan dari bertanya ini kan kita sudah menjalin komunikasi. Memang kan penjualan kan tidak selamanya harus dikatakan berhasil. Itu kan adanya transaksi jual beli. Memang benar, iya. Karena kita telah berhasil menjual produk kita. Tetapi melihat orang lain yang memiliki respon, itu juga salah satu promosi Anda berhasil. Tapi ini gue kalau cek di Google gitu ya. Ikan tenggiri. Cari ikan tenggiri, beli ikan tenggiri, itu yang muncul selalu Mojo Putri Fish tuh. Iya, pastinya. 1, 2, 3 itu pastinya. Itu sudah lo create sejak lama itu. Iya, jadi ketika kita sering mengupload, memposting, itu dalam artian apa ya? Kalau kita melihat apa yang kita upload itu akan memberikan dampak yang besar. Itu lo bikin sebelum pandemi atau saat pandemi itu? Sebelum pandemi. Oh, memang lo sejak awal sudah menggunakan ini ya? Sudah melihat potensi digital ini bakal gila ini ya?
Jadi ketika kemarin masa pandemi lo nggak ada terlalu terganggu ya. Jadi digitalisasi lo tetap terus berjalan ya. Tetap berjalan. Dan orang-orang semasa pandemi kemarin kan terbiasa dengan digitalisasi. Harusnya sekarang ketika dia sudah masuk ke fase new normal bahasanya gitu ya. Iya. Mereka juga sudah nggak kaku-kaku lagi order by digital gitu ya. Betul. Dan orderan lo dari jalur digital memang juga ada tapi banyak. Ada Jul, ada. Ada ya. Ya, di yang jalur konservatif seperti yang lalu juga door to door tetap ada. Ada. Tapi intinya adalah jangan lagi menunggu gitu ya. Iya, jangan lagi menunggu. Strike terus ya. Strike terus ya. Berjalan terus. Karena gini, kita melihatnya di masa pandemi kemarin yang sudah kita lalui, itu memang ada beberapa, ya semualah teman-teman usaha itu juga pasti ada yang namanya penurunan dalam pemasaran, dalam penjualan. Era pandemi begitulah. Iya. Cuma kan yang nggak boleh kita hilangkan itu adalah semangat kita untuk terus yang namanya memperbaiki produk dan tetap terus melakukan promosi dan tetap terus beradaptasi melihat perilaku konsumen ini kan berbeda nih dengan new normal yang sekarang seperti ini. Seperti itu, Jul. Oke, luar biasa ya. Terakhir nih, men. Iya. Gue minta sedikit pesan lo lah buat teman-teman yang sedang menjalankan usahanya atau mereka yang sedang menimang-nimang mau membuka usahanya. Apa nih? Ya kalau gue secara pribadi. Oh iya, secara pribadi. Mojo Putri Fish. Cobalah kita introspeksi diri. Kita menemukan diri kita ini maunya apa gitu. Terus yang kedua kita juga tahu bagaimana kita menurunkan impian kita itu ke dalam bentuk langkah-langkah untuk biar impian itu terwujud, Jul. Seperti itu. Terus yang kedua, kalau yang ketiga, kalau yang ketiganya ketika kita sudah siap turun di wirausaha itu kan artinya kan berani berusaha. Dan seorang yang berani pun juga tidak boleh lari yang namanya dari tantangan dan juga rintangan ya juga. Semua resiko itu juga harus kita hadapi, harus kita lewati. Dalam artian kita tetap harus terus berinovasi, tetap terus memberikan terobosan-terobosan dalam dunia wirausaha yang nantinya menjadi suatu kontribusi kita sebagai anak bangsa. Dan yang lebih hebohnya lagi adalah jangan pernah mengeluh. Pasti. Di sini dilarang mengeluh. Pastinya, Jul. Ya oke, thank you banyak Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Sama-sama.